bersenioritas, pengurus wilayah, badan otonom, dan lembaga harus bersinergitas untuk melakukan inventarisasi kader di Sulawesi Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hadir di via Zoom Ketua Pengurus Wilayah NU, orang tua kita Bapak Kiai Haji Yunus Saha, dan seluruh pengurus wilayah yang hadir pada kesempatan ini, ada sekretaris, ada wakil ketua, seluruh ketua-ketua PC, kabupaten kota, seluruh ketua lembaga, banom yang hadir pada kesempatan ini, dan sahabat-sahabat yang hadir, mohon maaf saya tidak disebutkan satu persatu. Berbahagia sekali pada malam ini kami langsung didaulat untuk menjadi pelaksana. Sebenarnya kan ini panitia, terus berbicara ini kan ketua, ya, bisa bersama-sama diskusi. Sejauhnya menurut saya inilah yang perlu kita bangun di NU. Pandangan saya kurang lebih 16 tahun di Kota Manado, ketua Ansor. Inilah sebenarnya yang saya rindukan di NU. Ya. Diskusi di antara politisi, akademisi, dan birokrat penting, karena kalau dalam kacamata saya tentunya saya berbeda, karena saya orang pendidik, saya dosen. Kalau di kacamata sahabat Yusra, beliau adalah politisi. Kacamata sahabat Basri lain lagi, beliau birokrasi. Kalau tiga hal itu dipertemukan, menurut saya ini NU pasti kuat. Tapi kapan itu bercerai, pasti kita kalah dengan yang lain. Itu pandangan saya. Ya kan? Nah, mungkin nanti kita akan diskusi. Sekarang 96 tahun NU. Kita lihat di Sulawesi Utara apa yang bisa kita lakukan, kontribusikan untuk organisasi kita. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin ada yang bertanya saya dari mana? Saya dulu dikader di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Parepare, Sulawesi Selatan. Sebelumnya saya di pesantren di Darul Dakwah Wal Irsyad Parepare. Jadi itu afiliasi dari NU juga. Ya, di Parepare. Nah, intinya adalah satu, tahun 2026 kita 1 abad NU, sudah 100 tahun. Nah, sekarang kita mungkin berpikir, coba mari kita melakukan sebuah refleksi pada diri kita, apa kontribusi kita untuk Nahdlatul Ulama sebenarnya. Kalau saya, NU telah memberikan kontribusi saya, karena dengan NU saya jadi dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ya, saya harus mengakui itu. Pada masa itu ketua wilayah adalah orang tua kita, Kiai Haji Syaban Mauludi. Saya harus berterima kasih kepada beliau. Tapi tentunya apa yang penting bagi saya adalah satu, kaderisasi, Pak. Kita mau menjual kader kita, tapi kita tidak memiliki sebuah sumber daya yang besar, yang tinggi, itu tidak bisa. Sementara organisasi lain juga memiliki sumber daya yang capable untuk itu. Jadi bagi saya, sebagai pimpinan wilayah Fatayat, kita tidak hanya fokus pada kuantitas kader, tapi yang paling penting adalah kualitas kekaderan kita. Bagaimana kualitas kekaderan di PMII, bagaimana kualitas kekaderan di IPNU, di PPNU, bagaimana di Ansor, bagaimana kami di Fatayat. Kalau kami di Fatayat tentunya berbeda, karena beda dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Tentunya background bukan hanya dari PMII, tapi ada juga sahabat-sahabat dari HMI. Itu harus kita terima. Tetapi doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah harus tolong sampaikan kepada kader. Yang kedua, tolong sebagai senior, ya saya menganggap senior karena so tua, so 44 tahun. Putranya, ya. Ini junior kita itu membutuhkan perhatian dari senior. Apakah senior kita atau misalnya yang lebih tua dari kita itu telah memperhatikan di mana kedudukan kita? Itu yang penting bagi saya. Saya hanya
terbatas di lingkup IAIN Manado, di lingkup kampus, hanya yang kecil saja menurut saya. Jadi yang pertama bagi saya adalah pengurus wilayah, mohon maaf, kita harus bersinergitas. Pengurus wilayah, badan otonom, dan lembaga harus bersinergitas untuk melakukan inventarisasi kader di Sulawesi Utara. Sekarang saya bertanya, apakah kita tahu berapa jumlah kader NU di Sulawesi Utara sekarang ini? Belum ada yang bisa menjawab, karena kita tidak punya data real untuk itu. Kita hanya mengatakan banyak, tapi belum tentu melalui proses kekaderan. Kemarin Gus Alex datang di sini, beliau adalah staf Menteri Agama. Beliau mengatakan bahwa dalam tradisi, dalam kultur kita di Nahdlatul Ulama, kita punya hierarki, Pak. Kita punya IPNU, kita punya IPPNU, setelah IPPNU naik ke PMII. Kalau di Fatayat umur 25 sampai 45, kemudian naik ke Muslimat, kemudian naik ke Ansor, kemudian ke pengurus wilayah, itu jelas. Tetapi ada di antara kita tidak melalui fase di bawah terus naik ke atas. Ini yang biasa merusak menurut saya. Iya, saya harus sampaikan itu. Karena memang kita sebenarnya kalau pondasi kita kuat, apapun yang menggoncang kita tidak akan bisa, kita akan terlepaskan itu. Kita tidak akan bisa goyah karena memang pondasi awal kita itu kuat. Nah itu, sahabat-sahabat sekalian, kaderisasi. Yang kedua adalah, yang saya sampaikan adalah itu yang tadi. Saya kadang mengatakan bahwa kita sudah punya sekretariat. Nah kemarin itu kan cuma datang untuk kegiatan-kegiatan lain. Alhamdulillah melalui Wakil Ketua Pak Tawanto, itu kita bisa dihubungkan ISNU, dimulai dari ISNU, Ansor dengan Fatayat. Saya kira ini penting. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat Yusra? Ya kan? Siapa yang tidak kenal dengan Pak Kabat? Ya kan? Kalau saya belum terkenal. Ya, dengan mereka berdua figur ini seharusnya kita harus bangga bahwa itulah kader dari pergerakan mahasiswa Indonesia, kader daripada Nahdlatul Ulama yang memang penting untuk kita kembangkan. Itu satu, kaderisasi. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, setelah melakukan inventarisasi, perlu siapa kader kita di perguruan tinggi, siapa kader kita yang duduk di dewan, siapa kader kita di birokrasi, siapa yang di Kementerian Agama, siapa yang di Kementerian Kesehatan. Kemudian kita akan melihat potensi kader itu seperti apa. Karena tugas daripada NU itu adalah, organisasi kita itu adalah mewadahi. Ya kan? Mewadahi. Karena NU itu adalah payung kita untuk kita maju. Kita kalau dibiarkan, ya mohon maaf saja, semua sekarang orang sukses itu karena organisasi. Kan seperti itu, harus seperti itu. Tapi oleh karenanya, saya kira kalau di NU itu ada bagian divisi mungkin pengkaderan. Tolong yang pengkaderan itu lebih diaktifkan. Karena ketika kita memiliki kuantitas kader, perlu untuk penguatan kualitas kaderisasi kita. Kualitasnya perlu. Kita kan punya Lampesdam kan? Ya kan, Lampesdam kan? Wilayah, kita juga punya Kota Manado, Kabupaten Kota, dan lain sebagainya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sahabat Ketua Ansor, kami di Fatayat itu baru membentuk 10 cabang. Yang memang tahun lalu kami sudah dilantik pada saat COVID-19, dan saya berterima kasih sekali kepada cabang yang ada di kabupaten kota. Itu sangat aktif mereka. Saya sampaikan kepada mereka bahwa prinsip kita untuk membuka diri, membuka ruang harus dilakukan. Kerjasama dengan lintas agama harus dilakukan. Kerjasama dengan lintas organisasi harus dilakukan. Kita tidak boleh terbelenggu hanya dengan organisasi internal Nahdlatul Ulama. Kita akan kecil jadinya. Jadi menurut saya adalah kerjasama harus dikembangkan. Alhamdulillah dari Kementerian Agama mereka banyak dibantu, juga dari pemerintah kabupaten kota, kemudian dari organisasi lain, itu dari provinsi dan lain sebagainya, itu banyak dibantu sahabat-sahabat kita yang ada di Fatayat ya. Nah kemudian kreativitas, saya sepakat dengan Ketua Ansor tadi bahwa kita melaksanakan kegiatan jangan selalu bermodalkan dengan proposal. Makanya kami di Fatayat insya Allah ini Ketua
itu melalui Kementerian Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja, kami melalui ketum itu nanti akan diberikan bantuan dalam bentuk kalau kami Mom and Baby Spa itu insya Allah kurang lebih 20 juta, dan insya Allah saya siapkan rumah saya untuk menjadi sekretariat Fatayat. Ya, alhamdulillah saya siapkan untuk itu. Karena kenapa kalau kita tidak lakukan tidak bisa, Pak. Teman-teman mengeluh ya kalau mungkin ada tempat karena kompleks kita itu di Perkamil, tentunya sahabat-sahabat Fatayat wilayah itu berdomisili di sana. Ya oke lah, saya bilang insya Allah rumah yang di samping itu bisa jadi sekretariat. Dan itu kita mau jadikan dengan modal 20 juta itu untuk, ya tadi sahabat ketua katakan bukan hanya lari ke ketua atau sekretaris, tapi itu dijadikan modal untuk membeli alat. Nah, bagaimana mereka bisa membangun sebuah kreativitas? Di situ ada divisi kesehatan. Nanti minta tolong Dokter Neni mungkin bisa dibantu, nanti teman-teman yang ada di Fatayat untuk membantu. Nah, di situ ada, Pak. Karena semua saya lihat teman-teman kita, kader-kader kita punya potensi. Cuma potensi itu yang belum digali. Punya sebuah kreativitas. Jadi ketika mungkin ada modal dari kita semua, apakah modal dalam bentuk swadaya, ataukah bantuan dari pemerintah, ataukah dari NGO dan lain sebagainya, itu kita bisa jadikan sebagai usaha, amal usaha bagi kita. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, saya kira kalau kita di Fatayat itu ada divisi politik, hukum dan HAM, ada divisi ekonomi, ada divisi organisasi, pengembangan organisasi, ada divisi agama dan lain sebagainya, lengkap semua, kesehatan dan lain sebagainya. Menurut saya untuk kita menghadapi satu abad NU ke depan tahun 2026 perlu untuk membangunkan seluruh divisi-divisi yang ada untuk diaktifkan. Semua harus diaktifkan dan menempatkan mereka yang memiliki skill, kemampuan pada porsi yang memang semestinya. Nah, jika itu kita lakukan, saya kira kita akan bisa menjadi kompetitor ataupun bersaing di tempat kerja ataupun di mana saja dengan lintas organisasi, lintas agama yang tentunya ya kita juga tidak malu untuk bersaing secara sehat. Nah, itu sahabat-sahabat sekalian yang ingin saya sampaikan bahwa mari bersama-sama orang melakukan sebuah introspeksi diri, melakukan sebuah perenungan diri masing-masing bahwa selama ini ketika kita masuk di Nahdlatul Ulama, apa kontribusi besar atau selama ini yang telah kita lakukan. Nah, dengan seperti itu masing-masing dari kita sebagai pengurus bisa melihat bahwa membangun sebuah skill kreativitas itu untuk kita kembangkan, dan itu untuk keislaman kita, untuk kebangsaan kita, untuk keindonesiaan kita, dan bagaimana Indonesia itu bisa maju. Nah, Indonesia bisa maju itu kita lihat kan kemarin bahwa Indonesia Merdeka ini itu adalah perjuangan daripada para kiai. Makanya tugas kita semua adalah untuk melanjutkan dan untuk mengisi kemerdekaan itu. Saya kira itu dari saya sebagai badan otonom di pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama, kami berusaha untuk selalu melaksanakan kegiatan itu ketua bukan hanya dalam konteks keagamaan, tapi kegiatan dalam konteks organisasi sosial kemasyarakatan, sehingga memang kita berbau dengan masyarakat yang ada dan masyarakat bisa merasakan apa yang diberikan oleh Fatayat tentunya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mohon kita nanti bisa berdiskusi, kita bisa sharing bahwa di Fatayat apa yang kami bisa lakukan dengan sahabat-sahabat di BNI, apa yang bisa kami lakukan dengan IPNU, IPPNU, apa yang kami bisa kolaborasikan dengan Ansor, sehingga jika kita melaksanakan sebuah kegiatan antara Fatayat dengan Ansor dengan ISNU misalnya dengan gaung yang besar, itu menandakan bahwa kadernya telah berjalan. Tapi kalau kita jalan masing-masing, saya kira hanya bisa dipandang ya dalam satu konteks toh. Tapi mari kita menggaungkan atau melaksanakan sebuah event yang besar, saya kira bisa kita lakukan karena kita punya potensi untuk itu. Terima kasih sahabat ISNU, dan saya diri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.